warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Arawati, kelas 1J PGSD NIM 2021143369. Mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu yaitu Dr. Haji Hendra Wijaya, sarjana agama, Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendidikan. Yang pertama itu kita pengertian faktor-faktor pendidikan, yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu macam-macam faktor pendidikan. Yang pertama yaitu faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan peserta didik. Sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya, peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Yang kedua yaitu faktor tujuan. Kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi tujuan bagi pendidikan sebagai arah pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu faktor materi pendidikan. Kriteria memilih isi atau materi. Yang pertama itu bahan atau materi harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua yaitu bahan atau materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan subjek didik. Yang keempat yaitu faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pada dasarnya yang dinamakan alat ini luas sekali artinya. Karena itu dalam hal ini perlu pembatasan dalam beberapa persoalan saja. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut di samping sebagai pelengkapan juga merupakan membantu dalam mempermudah terlaksananya tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Pengertian hubungan timbal balik antar faktor pendidikan dapat diartikan sebagai keterkaitan yang saling menguntungkan antara faktor pendidikan dalam melakukan suatu sistem pendidikan. Harus ada faktor-faktor yang melakukan ataupun yang mendukung agar sistem tersebut dapat berjalan. Faktor-faktor tersebut juga saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua itu mengelola interaksi belajar mengajar melalui interaksi hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Profil pendidikan tahun pelajaran 2007 sampai 2008 bab 1 pendahuluan dapat. Yang pertama yaitu memahami pengaruh timbal balik antar faktor lingkungan dan pendidikan rohaniah, kenaikan pangkat, pendidikan dan pengembangan karir, pemberian cuti, faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang diperlukan, hubungan timbal balik antara manajemen, organisasi dan tata kerja atau metode. Yang kedua itu ada hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka kos-kosan merupakan pihak yang terkaitan dengan bidang pendidikan. Dari penjelasan saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.